Desa itu dulunya adalah tempat paling tenang di dunia. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah hijau membentang luas, dan anak-anak kecil seperti Bima terbiasa bermain petak umpet sampai matahari terbenam tanpa rasa takut. Tapi ketenangan itu perlahan terkikis sejak Pak Rahmat meninggal. Pak Rahmat bukanlah orang yang disukai. Dia adalah seorang rentenir di desa itu. Pinjam uangnya memang mudah, tapi bunganya mencekik leher. Warga desa sering berbisik-bisik tentang betapa kejamnya Pak Rahmat ketika menagih hutang, bahkan kepada para janda tua atau keluarga yang sedang kesusahan. Jika ada yang telat bayar, Pak Rahmat tak segan-segan mengancam atau mengambil barang-barang berharga mereka. Ketika Pak Rahmat meninggal dunia karena sakit mendadak, warga desa merasa lega sekaligus bergidik. Lega karena tidak ada lagi yang menagih hutang dengan kasar, dan bergidik membayangkan dosa-dosa Pak Rahmat semasa hidupnya. Jasadnya dikebumikan sesuai dengan syariat, dibungkus kain kafan putih seperti pocong, dan dimasukkan ke liang lahat di pemakaman desa yang terletak di ujung kampung dekat kebun bambu. Awalnya semua terlihat normal dan desa kembali tenang, tapi seminggu setelah pemakaman, cerita-cerita aneh mulai beredar. Sumber pertama berasal dari Pak Nanang, seorang hansip penjaga malam yang penakut tapi jujur. Aku lihat sesuatu meloncat-loncat di dekat pemakaman tadi malam. Putih terbungkus kain seperti pocong. Bisik Pak Nanang dengan wajah pucat pasi saat minum kopi di warung Maida pagi harinya. Warga yang mendengarkan saling memandang. Hah, pocong? Hantu dengan rupa jasad yang terbungkus kain kafan. Tapi pocong itu identik dengan arwah gentayangan yang tidak tenang. Siapakah gerangan? Warga pun terheran-heran. Keesokan malamnya, bukan hanya Pak Nanang, tapi beberapa warga yang rumahnya dekat pemakaman melaporkan hal serupa. Mereka mendengar suara seperti orang terengah-engah atau suara kain kafan terseret di jalan. Ada yang melihat bayangan putih melompat-lompat dari kegelapan. Di sanalah teror mencekam itu mulai terjadi. Anak-anak tidak lagi berani bermain di luar saat setelah maghrib. Para ibu-ibu buru-buru menutup pintu dan jendela begitu matahari tenggelam. Jalanan desa menjadi sunyi dan senyap setelah Isya. Pocong itu semakin sering menampakkan diri, bukan hanya di dekat pemakaman, tapi semakin mendekati pemukiman. Suatu malam, keluarga Pak Mamat yang terlambat membayar hutang pada Pak Rahmat dikejutkan oleh gedoran keras di pintu rumah mereka. Ketika Pak Mamat mengintip di celah jendela, dia melihat sosok putih dengan mata gelap melotot, terikat kain kafan dari kepala sampai kaki, sedang melompat-lompat tepat di depan pintu. Jantung Pak Mamat serasa mau copot. Dia tak berani membuka pintu sampai subuh mendatang, sementara gedoran itu terus terdengar sampai tengah malam. Cerita itu cepat menyebar membuat warga desa semakin mencekam. Kini semua orang yakin pocong itu adalah Pak Rahmat. Arwahnya gentayangan. Tapi kenapa? Dan mengapa dia mendatangi rumah-rumah orang yang dihutanginya? Bima, salah satu anak kecil di desa itu, meskipun masih anak-anak, tapi rasa ingin tahunya cukuplah besar. Dia mendengarkan semua pembicaraan orang dewasa. Dia mendengar bisik-bisik tentang Pak Rahmat semasa hidupnya. Dia juga melihat ketakutan di wajah orang tuanya dan warga desa lainnya. Dia ingin tahu kenapa pocong Pak Rahmat meneror desa. Apakah karena hutang-hutang itu? Ketua RT dan Pak Lurah mencoba berbagai cara. Mereka memanggil Pak Kiai dari desa sebelah untuk memimpin doa bersama dan membacakan ayat-ayat suci di beberapa sudut desa. Mereka juga mencoba mendaburkan garam di sekitar desa yang di dekat pemakaman. Konon bisa mengusir hantu. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Pocong Pak Rahmat tetaplah muncul, bahkan terkadang seperti mengejek usaha mereka. Muncul tepat setelah doa selesai dipanjatkan atau melampaui garis garam yang sudah ditaburkan. Teror ini berdampak buruk pada desa. Para petani takut pergi ke sawah subuh-subuh, pedagang takut pergi ke pasar saat hari gelap, dan anak-anak tidak mau sekolah karena takut bertemu pocong di jalan. Desa itu yang dulunya ramai berseri, kini seperti desa mati setelah maghrib. Suatu sore, Bima duduk di serambi rumah bersama kakeknya, yang bernama Pak Karman, seorang sesepuh desa yang bijak.
Bima menceritakan semua ketakutan dan kebingungannya. Kek, kenapa pocong Pak Rahmat itu gentayangan? Kenapa dia menakuti orang-orang yang dulu berhutang padanya? Tanya Bima dengan polos. Pak Karman menarik napas panjang. Nah Bima, arwah yang gentayangan itu biasanya karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Atau dia semasa hidupnya punya banyak dosa dan tidak sempat bertaubat. Pak Rahmat semasa hidupnya memang keras hati. Dia lebih mencintai uang daripada orang lain. Mungkin justru karena utang-utang itu dia tidak bisa tenang, ucap kakek Karman. Jadi dia mau menagih hutang meskipun sudah jadi pocong kek, ucap Bima sambil bergidik. Mungkin begitu, atau mungkin ada hal lain yang lebih mendalam, kata Pak Karman sambil menerawang. Uang bisa membuat orang lupa diri, hidup ataupun mati. Pikiran Bima terus mengarah pada hal itu. Kalau pocong itu berhubungan dengan hutang dan uang, mungkinkah ada sesuatu dengan rumah Pak Rahmat? Rumah Pak Rahmat kosong sejak kematian. Tidak ada yang mau mendekat karena takut bertemu dengan pocong pemilik rumah itu. Hari berganti malam. Ketakutan itu semakin memuncak. Malam itu, pocong Pak Rahmat menampakkan dirinya lebih dekat dari biasanya. Dia terlihat melompat-lompat di dekat pos ronda. Terdengar suara kain kafan terseret membuat para peronda lari terbirit-birit ke rumah masing-masing. Desa itu benar-benar lumpuh karena rasa takut. Keesokan harinya, Pak Lurah mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Wajah semua warga terlihat tegang. Kita tidak bisa begini terus, kata Pak Lurah. Pertanian terhenti, anak-anak tidak mau sekolah, kita harus mencari jalan keluar. Pak Kiai kembali didatangkan dan berkata, mungkin kita harus mencari tahu adakah urusan Pak Rahmat yang paling mengganjal, sesuatu yang sangat penting baginya yang belum sempat dia selesaikan atau bereskan. Seorang ibu muda bernama Ibu Siti, yang dulunya sering diancam Pak Rahmat karena telat membayar hutang untuk biaya operasi anaknya, mengangkat tangan dengan gemetar. Bu Siti berkata, saya ingat, Pak Rahmat dulu pernah mengancam akan menyita satu-satunya perhiasan emas peninggalan ibu saya kalau saya tidak membayar hutang minggu depan. Tapi alhamdulillah sebelum minggu itu tiba, dia meninggal. Perhiasan itu masih ada pada saya. Seorang bapak tua, Pak Jono menambahkan dan berkata, saya juga dulu tanah sawah saya nyaris disita karena selisih hitung bunga hutang. Tapi saya yakin hitungan saya benar, tapi Pak Rahmat tetap mengotot. Cerita-cerita tentang kejadian dan kekejaman Pak Rahmat bermunculan. Ternyata selama hidup, Pak Rahmat tidak hanya menagih hutang dengan kasar, tapi juga sering berbohong soal menghitung bunga. Kemudian mencatat uang lebih besar dari biasanya dan mengambil barang-barang berharga sebagai jaminan dengan nilai yang jauh lebih rendah dari hutang. Mungkin, Pak Kiai berbicara dengan perlahan. Kunci ketenangan arwah Pak Rahmat ada pada harta dan dosa yang dia kumpulkan dari hutang-hutang itu. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang sangat penting baginya, yang kini membuatnya tidak bisa tenang. Bima yang ikut mendengarkan teringat kata kakeknya. Pak Rahmat paling mencintai uang. Apa yang paling Pak Rahmat sayangi dari uang-uang itu? Catatan hutangnya? Atau mungkin tempat dia menyimpan uangnya? Pikir Bima dengan terheran-heran. Rumah Pak Rahmat kembali terlintas di benak Bima. Rumah kosong yang tidak ada seorang pun yang berani masuk. Tapi Bima merasa ada sesuatu di sana. Malam harinya Bima tidak bisa tidur. Pikirannya terisi tentang teror pocong Pak Rahmat dan teka-teki urusan yang belum selesai. Dia memutuskan akan mencoba melihat-lihat rumah Pak Rahmat besok pagi saat matahari sudah tinggi dan konon hantu tidak akan berkeliaran. Pagi harinya dengan jantung berdebar-debar kencang, Bima diam-diam masuk ke rumah Pak Rahmat. Rumah itu terlihat tua dan tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi di halamannya. Jendela-jendela tertutup rapat seperti mata yang terpejam. Bima mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci. Dia berkeliling rumah dan di bagian belakang rumah terdapat pintu dapur yang agak lapuk
Bima pun mendobraknya secara perlahan dan akhirnya pintunya terbuka. Bau apek dan debu menyambut Bima. Rumahnya terlihat gelap, tapi Bima tetap melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan itu yang berantakan. Perabotnya tertutup kain, tidak ada yang istimewa. Bima pergi ke kamar tidur Pak Rahmat. Terlihat sebuah kasur besar dengan kelambu usang, lemari pakaian tua, dan semua meja tulis di sudut ruangan. Bima mendekati meja itu dan ada beberapa tumpukan kertas, pena, dan sebuah lampu minyak. Di bawah tumpukan kertas itu, Bima melihat sebuah buku bersampul hitam tebal. Tangannya bergemetar saat meraih buku itu. Buku itu berat. Bima membukanya secara perlahan. Isinya tulisan tangan Pak Rahmat. Ini adalah buku catatan-catatan hutang, lengkap dengan nama-nama warga, jumlah uang yang dipinjamkan, bunga yang harus dibayarkan, dan tanggal pembayarannya. Dan catatan-catatan kecil di pinggirnya. Bima membaca beberapa baris. Pak Mamat telat 3 hari, denda 10.000, ancaman sita ayam. Bu Siti bayar kurang 5.000, bilang perhiasan siap diambil. Pak Jono, hitungan bunga sengaja dilebihkan 10.000, tapi dia tidak sadar. Jantung Bima bergemuruh. Mungkin karena buku ini arwahnya tidak tenang. Buku ini mungkin berisi semua dosa-dosanya sebagai rentenir. Saat Bima memegang buku itu, tiba-tiba terdengar seperti suara orang yang melompat dari luar rumah, dan kain kapan yang diseret. Bima seketika membeku, suara itu semakin dekat. Jendela kamar yang bergoyang pelan, seperti ada yang menyentuhnya. Bima sejak saat itu mulai merinding. Apakah pocong itu tahu dia ada di sini? Suara lompatan itu semakin dekat, diikuti dengan suara kain terseret di lantai kayu rumah yang berdebu. Langkah loncatan itu terdengar dari ruang depan, semakin dekat ke kamar tidur. Bima semakin panik. Dia memegang erat buku catatan hutang itu. Dia harus keluar dari sini. Dia melirik ke arah pintu belakang dan itu satu-satunya jalan. Di belakangnya, dia bisa mendengar suara loncatan pocong itu mencoba untuk mengejarnya. Begitu sampai di pintu belakang, Bima mendekatkannya lagi. Dia berlari melintasi halaman belakang, meloncat pagar rendah, dan berlari pulang tanpa menoleh. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Tapi dia berhasil membawa buku itu. Setibanya di rumah, Bima langsung menemui kakeknya dan Pak Lurah yang sedang ada di sana. Dengan suara yang tersendat-sendat, Bima menceritakan apa yang dia temukan dan alami. Pak Karman dan Pak Lurah terperangah melihat catatan buku hutang Pak Rahmat. Mereka membaca bersama-sama, dan terbukti Pak Rahmat memang banyak melakukan kesalahan demi mencari keuntungan pribadi. Ini dia, kata Pak Kiai yang datang setelah dipanggil. Mungkin urusan ini belum selesai, dan buku catatan ini adalah dosa-dosanya. Malam harinya, dengan disaksikan seluruh warga desa yang berkumpul di balai desa dengan wajah tegang, Pak Kiai pun memimpin doa. Di depan mereka terdapat buku catatan hutang Pak Rahmat. Pak Kiai menjelaskan bahwa buku itu berisi catatan yang memberatkan arwah Pak Rahmat karena penuh dengan ketidakadilan. Untuk memberi ketenangan arwah pada Pak Rahmat dan mengakhiri teror ini, mereka akan melakukan sesuatu yang adil. Pertama, mereka akan mendoakan Pak Rahmat agar diampuni dosa-dosanya. Kedua, mereka akan mencoba memperbaiki kesalahan yang dicatat di buku itu semampu mereka. Mungkin dengan mengikhlaskan beberapa hutang yang dicatat dengan curang, atau mengembalikan barang jaminan yang diambil dengan tidak adil, jika masih ada. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa harta kotor yang dikumpulkan Pak Rahmat tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyengsarakan orang lain, dan mereka telah mengetahui kebenarannya. Saat doa dipanjatkan dengan khusyuk, di luar balai desa yang remang-remang, tiba-tiba terdengar suara kain kapan diseret dan suara yang melompat yang semakin dekat. Semua orang menahan napas. Dari jendela terlihat pocong Pak Rahmat melompat-lompat di halaman balai desa. Ketakutan kembali mencekam, tapi kali ini berbeda. Mereka punya buku itu, mereka tahu alasannya. Mereka sedang mencoba menyelesaikannya. Pak Kiai melanjutkan doanya dengan secara lantang.
Warga pun ikut berdoa dalam hati memohon keselamatan dan ketenangan. Pak Kiai juga membacakan ayat-ayat yang berisi permohonan, pengampunan, dan keadilan. Pocong itu terlihat tidak nyaman. Tubuhnya yang terbalut kain kafan mulai bergetar hebat. Gerakannya yang tadinya menyeramkan berubah menjadi gerak-gerak tak beraturan seolah sedang kesakitan. Dari tubuhnya terlihat seperti ada uap panas atau aura gelap yang mengepul. Wajah pocong itu yang tadinya datar mengerikan, kini terlihat seperti menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Matanya yang melotot semakin memerah, tapi bukan merah mengerikan, melainkan merah karena kepanasan. Ikatan-ikatan di balutan kafannya seolah mencekiknya lebih erat. Pocong itu melompat-lompat mundur dengan panik menjauh dari Pak Kiai dan warga. Suaranya yang tadi hanya berupa erangan pelan, kini berubah menjadi jeritan panjang yang melengking. Terdengar seperti desisan api. Aha, panas, panas. Pocong itu berteriak. Balutan kafannya tampak seperti berasap tipis. Pak Kiai terus melantunkan doanya tidak berhenti sedikit pun dan suaranya semakin kuat. Pada akhirnya pocong rentenir itu seperti tidak tahan. Terus melompat-lompat kesakitan dan melompat keluar dari balai desa dengan cepat. Sosoknya menghilang di telan kegelapan malam. Perlahan jeritan di dalam balai desa mereda, digantikan oleh napas lega yang tersenggal-senggal. Warga saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka selamat setidaknya untuk malam ini. Pak Kiai mengakhiri doanya dengan mengucapkan syukur. Beliau menoleh ke arah warga yang masih syok. Wajahnya menunjukkan kelegaan, tapi juga tersimpan peringatan. Alhamdulillah, ucap Pak Kiai dengan lirih. Allah telah melindungi kita, tapi ingat teror ini masih belum berakhir. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan menyelesaikan urusan dunia yang belum selesai dengan baik, termasuk urusan utang piutang. Wajah para warga tertunduk mendengar kata-kata terakhir dari Pak Kiai. Mereka tahu, kekuatan doa memang bisa mengusir pocong rentenir itu. Tapi akar masalahnya adalah utang piutang, dan mungkin perlakuan Pak Rahmat semasa hidupnya yang masih ada dan perlu diselesaikan dengan cara yang benar. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena selamat dari serangan pocong Pak Rahmat, tapi juga tahu bahwa perjuangan mereka melawan teror pocong rentenir ini masih jauh dari kata selesai.